Kalian pernah dengar nggak cerita tentang jalanan angker? Iya. Jalanan yang katanya banyak penampakan atau bahkan sering jadi tempat kejadian kecelakaan. Nah, gue nggak tahu lo pernah dengar nama daerah ini atau enggak, tapi gue berani jamin kalau ngomongin jalanan angker, daerah ini pasti jadi salah satu top tiernya sih. Nama daerahnya itu Cadas Pangeran. Nggak pernah Di dengar mana gua. tuh? Nah, jadi info aja ya dari apa yang gue dapet. Cadas Pangeran ini salah satu jalan nasional di daerah Sumedang, Jawa Barat. Sebenarnya jalanan ini tuh ngasih pemandangan yang cukup oke lah di sepanjang perjalanannya. Tapi ya tikungannya tajam, terus jalan naik turunnya tuh beneran curam banget. Udah gitu sebelahnya itu langsung jurang tinggi. Gak ada rumah warga dan penerangannya juga kurang lah. Jadi misal amit-amit mogok atau bahkan kecelakaan ya banyak yang gak tahu. Wow. Nah, yang bikin jalanan ini tambah serem itu udah banyak banget urban legend yang tumbuh dan berkembang di situ. Mulai dari katanya ada portal menuju alam lain, ada sosok 3 siluman, terus ada ular raksasa, sama penampakan perempuan dan kepala melayang kayak kuyang gitu. Dan selain beberapa urban legend yang barusan gue sebutin, ternyata masih ada lagi tuh yang jujur gue juga baru tahu nih pas dapat cerita ini. Itu tentang penampakan sosok-sosok para pekerja paksa zaman Belanda yang ternyata masih ada di situ. Oke. Apalagi Cadas Pangeran ini emang jadi salah satu bagian dari pembangunan jalan Dendels yang Anyer Panarukan Ya. pas di zaman itu. Nah, cerita ini gue dapat sebut aja namanya Sabit. Masih sama kayak topik malam ini. Cerita ini juga tentang jalan atau jalur angker. Tapi Sabit bukan orang yang kebetulan lewat daerah itu. Si Sabit ini malah jadi orang yang nekat tinggal di situ. Wow. Jadi intinya si Sabit ini ngebuka usaha tambal ban lah di salah satu sudut jalur Cadas Pangeran tanpa meduliin segala macam cerita urban legend di situ. Namanya juga orang butuh duit gitu kan. Nah, beberapa hari awal mulai ngebuka usahanya, dia tuh kesel banget karena kayak gak ada satupun kendaraan yang banyak yang lewat di situ itu mampir buat isi angin atau nambal ban di tempatnya dia. Sampai satu malam nih ada yang dateng Moy. Tapi bukan motor atau mobil. Yang datang tuh malah ada laki-laki kurus banget sampai kelihatan tulangnya gitu. Perawakannya udah agak tua, terus nggak keurus badannya. Bahkan pakaiannya juga udah nggak keurus, kayak compang-camping dan semacam bawa cangkul gitu. Nah, ini posisinya jalanan tuh bener-bener tiba-tiba lagi sepi aja, nggak kayak biasanya. Awalnya sosok ini bilang kalau dia minta uang, katanya buat makan. Nggak dikasih lah sama Sabit. Dia langsung masuk aja ke dalam, ke bagian gubuk lah, buat selonjoran aja di dalam gitu. Tapi dari celah-celah tirai gitu, Sabit ngeliat sosok ini masih aja berdiri anteng di depan tambal bannya dia gitu. Sambil matanya si sosok ini itu tajam melotot, ngelihat benar-benar persis ke arah Sabit dari celah-celah tirai. Sabit keluar lagi tuh, nanya mau apa lagi, kok belum pergi gitu kan. Nah, kali ini sosok ini kayak nggak ngeluarin suara apa-apa, cuman dua jari tangannya kayak gerak ke arah mulut gitu, kayak ngasih tanda kalau dia minta rokok ke Sabit. Kayak minta sebat gitu. Sabit kesel banget sebenarnya. Ya gimana nggak kesel kan? Maksudnya dia aja selama ini tempat tambal bannya juga belum ada yang mampir, belum ada pemasukan. Nah, ini tiba-tiba tengah malam ada orang yang dia nggak kenal terus minta-minta dan maksa. Sama Sabit diusir lah. Ya karena emosi, Sabit ini akhirnya kayak mengumpat gitu, sampai keluar lah kata-kata kayak, pergi lu, nggak cuma lu doang yang susah, gue juga. Apa nggak terima? Gue nggak takut, mau orang sini kek, mau nggak kek, nggak takut gue. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang aneh beberapa saat setelah itu. Ya udahlah, karena nggak ada pelanggan, Sabit selonjoran aja di dalam gubuknya dia. Selonjoran, rebahan, ketiduran lah dia di malam itu. Tapi ternyata lu tahu nggak Boy? Di tengah tidurnya si Sabit ini, dia kebangun. Tiba-tiba dari luar tuh ada suara laki-laki, dan suara itu nggak asing. Si laki-laki ini bilang kalau dia mau nambal. Diintip lah dari sela-sela tirai sama Sabit. Nah, kalau dari mukanya, Sabit tuh yakin itu tuh laki-laki yang tadi minta-minta, yang tadi maksa. Nah, cuman kali ini si laki-laki ini bawa rombongan Moy. Ada kali 10-an orang gitu. Nah, di situ Sabit deg-degan tuh. Takutnya ya
ucapan emosi dia tadi beneran bikin orang ini tersinggung. Sampai dia bawa rombongan gitu kan. Keroyok ya. Heeh. Sabit mulai gemeteran tuh di situ. Dia jawab dari dalam. Dia bilang, "Nambal apa, A? Mana kok motornya nggak ada, nggak kelihatan?" Malah dijawab dari luar, "Sini, A, bukan motor yang mau ditambal." Nah, pelan-pelan Sabit berdiri buat ngintip keluar. Tapi ya masih jaga jarak itulah. Takut kenapa-napa kan. Dia bukan takut dikeroyok, tapi dari cerita si Sabit, katanya sosok gerombolan laki-laki ini udah kayak dalam wujud yang gak sempurna gitu loh, Nat, Moy. Ada yang jari-jari tangannya tuh kebelah gitu kayak kepiting. Kebayang gak sih? Iya, Gila. Gara-gara kena cangkul gitu. Iya. Terus ada yang tengkoraknya tuh kelihatan. Ada yang gak punya kaki, makanya digendong sama yang lain. Bahkan laki-laki yang tadi ketemu Sabit ini saking kurusnya, itu kayak ususnya tuh keluar-keluar gitu. Ih. Dan udah hitam kayak membusuk gitu loh. Sosok yang laki-laki tadi itu tuh bilang, "Ini A yang mau ditambal." Katanya A nggak takut. Sambil di setiap si rombongan ini itu tuh nunjuk bagian cacatnya masing-masing. Oh. Jadi kayak seakan-akan si sosok-sosok ini minta badan itu ditambal-tambal. Iya, iya. Cie. Karena udah pada nggak karuan kan badannya. Mm-mm. Sabit nangis di situ karena nggak tahu mau ngapain saking takutnya. Makin dia nangis, makin aja tuh sosok-sosok yang di luar ini ketawa seneng gitu kayak ngejek Sabit. Iya, Sambil iya. mereka melengos aja tuh pergi cabut dari sana. Jing. Pas udah dirasa jauh, Sabit pelan-pelan ngeberanin diri lah buat ngeluarin kepala dia ke arah luar buat ngintip. Dan tahu mereka nih pergi kemana? Kemana? Segerombolan laki-laki ini tuh pergi ke arah salah satu jurang yang gak ada pembatas jalannya. Oke. Sambil pada masih ketawa ngelambain tangannya gitu ke arah Sabit. Pada lompat bareng-bareng ke jurang. Gila. Senting. Gila kan? Itu baru pengalaman horor pertama si Sabit selama dia ngebuka tambal ban itu. Masih ada lagi, Nat, Moy. Sebenarnya Sabit ini mau udahan aja tuh buat yaudah dia tutup aja lah tempat tambal bannya dia. Cuman ya balik lagi, alasan utamanya kan dia buka itu karena dia butuh duit. Dan untungnya untuk beberapa hari Sabit ini gak diteror lagi lah semenjak kejadian itu. Udah mulai ada motor atau bahkan mobil dateng lah tiap hari buat tambal ban atau ngisi angin tempatnya dia. Mm-mm. Sabit jadi makin semangat lah buat kerja di situ. Dia udah mulai ngelupain niatnya dia buat notop si kios ini. Tapi ternyata kondisi kayak gitu tuh nggak bertahan lama. Baru juga mungkin sekitar sebulan setelah buka tambal ban ini, pas banget ada satu malam Jumat tengah malam sepi. Tambal bannya dia didatengin sama cewek. Nah, aneh banget soalnya cewek ini nggak bawa kendaraan, jalan kaki dan sendirian di tengah jalanan kayak gitu. Kalau kali ini Sabit nggak takut, soalnya cewek ini tuh kayak ya cewek normal aja, biasa aja. Katanya si cewek ini tuh nunggu dijemput, makanya mumpung ada gubuk terang, ya disamperin lah buat cari temen, kata gitu. Bahkan di situ ya Sabit katanya sampai ngobrol, dan sesekali cewek ini tuh bengong ngelihat ke arah tikungan atas, yang mana tikungannya itu nggak ada pembatas jalannya. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba persis dari arah tikungan yang tadi dilihatin sama cewek itu ada suara brak, kenceng banget. Sabit spontan keluarlah dari gubuk buat ngeliat, dan ternyata ada ibu-ibu naik